Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Devina Auliarami dari jurusan PGMI 3 dengan NIM 0306232085. Izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk mendiskusikan materi mengenai kepalang merahan. Jadi di sini saya akan membawa dengan tema Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Sebelum terbentuknya gerakan ini, ada sebuah cerita kelam dan sangat menyentuh hati. Tepat pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara, ada pasukan Prancis dan pasukan Italia bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu pertempuran yang mengerikan. Kemudian di hari yang sama juga ada seorang pemuda asal Swiss yang bernama Henry Dunant tiba di sana, yang mempunyai harapan agar berjumpa dengan Kaisar Prancis Napoleon III. Dan pada waktu itu bantuan para medis tidak dapat menampung dan membantu 40.000 prajurit yang sedang terluka dalam peperangan tersebut, sehingga Henry Dunant ini tergugah hatinya untuk bekerja sama dengan penduduk setempat untuk segera mengkoordinasikan bantuan kepada mereka. Nah, dari peristiwa inilah yang mendorong Henry Dunant untuk meluangkan perhatiannya atas kekejaman peperangan yang terjadi dan disaksikannya secara langsung. Sekembalinya dia ke Swiss, Henry Dunant semakin tergugah hatinya dan kepeduliannya itu semakin tinggi atas peperangan yang terjadi. Kemudian dia menerbitkan dan menuliskan buku tentang A Memory of Solferino, kenangan dari Solferino. Nah, buku ini diterbitkan dan ditulis dengan biaya sendiri pada November 1862, dan buku itu menggemparkan daratan Eropa. Nah, buku ini tidak seakan-akan hanya sekedar buku, bukan. Tapi buku ini ada dua gagasan penting. Gagasan yang pertama membentuk gerakan perkumpulan sukarelawan internasional untuk membantu para prajurit yang sedang terluka. Nah, gagasan yang kedua itu membuat perjanjian internasional guna melindungi para prajurit yang terluka di medan perang dan melindungi para pasukan sukarelawan dalam memberikan pertolongan di saat perang. Pada 9 Februari 1863 di Jenewa dibentuklah Komite 5 untuk mewujudkan ide dari Henry Dunant ini. Seiring berjalannya waktu, tepatnya 17 Februari 1863, Komite 5 ini berganti menjadi Komite Tetap Internasional untuk Pertolongan Prajurit yang Terluka. Pada Oktober 1863, atas bantuan pemerintah Swiss, komite ini berhasil melangsungkan konferensi internasional ke-1 di Jenewa. Nah, ini disepakati oleh satu konvensi yang terdiri dari 10 pasal. Ya, salah satunya pasal krusial, yaitu digantinya nama Komite Tetap Internasional untuk Pertolongan Prajurit yang Terluka menjadi Komite Internasional Palang Merah atau International Community of the Red Cross atau disingkat dengan ICRC. Dan ditetapkannya tanda khusus bagi sukarelawan, yaitu
palang merah atas dasar putih yang merupakan kebalikan dari bendera Swiss. Sejak saat itu, negara-negara lain membentuk organisasi sukarelawannya masing-masing. Jadi terbentuklah organisasi sukarelawan di Amerika Serikat, di Italia, di India, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahannya datang dari saya dan kebenarannya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.